Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, yang saya hormati, saya muliakan, silahkan menghubungi YouTube kami di Rafiq Channel Penceramah. Rafiq Channel Penceramah. Tolong share dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas segala fatwa-fatwanya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih mendapat beberapa nikmat Allah, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat yang nyata maupun nikmat yang tersembunyi. Itu diberikan oleh Allah kepada kita. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat menjalankan perintah-perintah Allah. Semoga kita bisa menjalankan perintah Allah dengan baik, dan sebagai nikmat semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, ahlinya, dan para sahabatnya, serta kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita nantinya mendapat syafaat di yaumil qiyamah juga. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada sore kali ini akan saya sampaikan tentang barang-barang surga yang sekarang ada di dunia. Apa barang-barang surga yang ada di dunia sekarang ini? Yaitu yang pertama adalah tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa itu asalnya dari surga itu. Makanya kalau untuk menghadapi orang-orang kafir itu bisa menjadikan ular, bisa menjadikan, pokok mukjizatnya Nabi Musa itu sangat luar biasa sekali. Bisa ular-ular besar-besar musuh itu bisa dibunuh oleh tongkat dari Nabi Musa alaihissalam. Yang paling utama lagi, ketika tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada laut, langsung menjadi jalan tol di laut itu, membelah Laut Merah. Sehingga itulah kemenangan daripada Nabi Musa alaihissalam. Tidak hanya itu saja, seperti waktu Nabi Musa disesatkan oleh pendeta Balaam, Nabi Musa tersesat hingga sampai ke padang teh. Tenteranya sekian ribu tidak membawa bekal, lari hingga tersesat di situ.
Wahai Musa, bagaimana ini? Katanya para tentara-tentara semua, pengikutnya Nabi Musa. Perut sudah lapar semua ini Musa. Setelah itu Musa langsung memukulkan tongkatnya itu, langsung keluarlah air. Fajarat nata min husnata asyrata aina, 12 sumber mata air yang memancar mengeluarkan air itu sehingga orang-orang bisa meminumnya. Dan dipukulkan yang keduanya, langsung manna wasalwa, jadi makanan nasi bungkus di situ. Mencukupi orang tentara yang ada di situ semuanya. Itu kemuliaan barang-barang surga. Kemudian yang kedua, kayu baharu. Kayu baharu itu sangat luar biasa, harganya saja sampai miliaran. 1 kilo itu sampai 1,5 miliar. Punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Dibuat tasbih, dibuat apalah, dibuat obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya. Mengolahnya di mana-mana lain-lain. Ada yang untuk cincin, untuk tongkat. Itu kayu itu tenggelam. Walaupun kecil masih tenggelam. Itu keistimewaannya. Dan sangat luar biasa kayu itu. Harganya luar biasa, kegunaannya luar biasa. Kayu baharu, tiap negara ada. Di Indonesia ini banyak. Yang ketiga adalah daun-daunan dari pohon tin yang disampaikan di surat At-Tin itu. Daun-daunan itu. Nah, itu dari daun surga itu. Kemudian yang ketiga adalah cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman itu adalah cincin dari surga yang dipakai oleh Nabi Sulaiman. Dalam suatu cerita, tiap-tiap dia mau buang air besar maupun air kecil, dia dicopot. Setelah Nabi Sulaiman melaksanakan kegiatan di dalam toilet itu, tahu-tahu ada iblis yang menyerupai Nabi Sulaiman, meminta kepada pengawalnya Nabi Sulaiman itu, minta cincin itu, langsung dikasihkan. Akhirnya apa? Orang itu sudah diantar menuju ke istana. Nabi Sulaiman itu, Nabi yang menyerupai Sulaiman itu, Nabi Sulaiman selesai buang air besar di situ, tidak diterima, bahkan diusir oleh tentara-tentara Nabi Sulaiman itu. Diusir, laju merantau lah ke pinggir laut. Dengan gancangnya cerita, Nabi Sulaiman jadi tukang opahan belah ikan. Karena sekian tahun orang itu sudah nggak kuat lagi memakai cincin Nabi Sulaiman tadi, akhirnya kepanasan, lari jebur ke laut dan cincinnya dibuang. Nah, setelah itu cincinnya dimakan oleh ikan. Nah, ujung-ujungnya ikan ketangkap oleh nelayan, kemudian diopahkan ke Nabi Sulaiman, dibelah perutnya, dibersih perutnya, cincinnya dapat oleh Nabi Sulaiman lagi. Akhirnya jadi raja lagi Nabi Sulaiman. Ini ceritanya. Sedikit cerita. Kemudian yang kelima adalah Hajar Aswad, yang diciumi oleh orang-orang di Mekah itu. Di Hajar Aswad itu mencium itu batu dari surga itu. Batu dari surga, artinya batu hitam dari surga yang ditaruh di tempat Hajar Aswad itu. Ya, itu orang yang pergi haji itu sebagian ya nyium, sebagian ya enggak. Macam-macam, ada yang nyium, ada yang enggak. Itu tidak menjadi syarat. Kemudian yang keenam adalah batu makam Ibrahim. Di makam Ibrahim itu yang sebelah Ka'bah itu kan ada di
buatkan tempat kecil itu di makam Ibrahim itu ada itu. Nah itu bisa dilihat di situ. Makam Ibrahim itu juga dari surga. Yang ketujuh adalah batu yang diikatkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu pura-pura sudah kenyang, padahal perutnya lapar. Tapi karena untuk ngomongkan sama juragannya itu sudah ngomongkan kenyang, maka batu ditaruh di perut Nabi Muhammad SAW. Jadi itu juga batu surga. Nah inilah para hadirin 7 hal yang saya terangkan tadi, yaitu untuk mengetahui barang-barang yang datang dari itu surga. Itu pertama tongkat Nabi Musa alaihissalam, kayu gaharu, daun-daunan dari daun tin, ya, cincin Nabi Sulaiman, Hajar Aswad, batu makam Ibrahim, dan batu yang diikatkan oleh Rasulullah di perutnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat penyampaian ini, menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyampaian ini secara singkat, namun tidak menutup kemungkinan walaupun singkat pasti ada kekhilafan dan kesalahan. Atas segala kekhilafannya kami ucapkan maaf yang setinggi-tingginya, dan atas perhatiannya saya aturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.